Halo, perkenalkan saya Evaristus Yelsen Feryo Gilimbunai, biasa dipanggil Yogi. Saya mahasiswa aktif program studi Matematika Universitas Udayana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hash table. Table apa sih hash table itu? Hash table itu adalah sebuah struktur data yang terdiri atas sebuah tabel dan fungsi yang bertujuan untuk memetakan nilai kunci yang unik untuk setiap rekor atau baris menjadi angka lokasi rekor tersebut dalam tabel. Keunggulan dari struktur hash table ini adalah waktu aksesnya yang cukup cepat. Jika rekor yang dicari langsung berada pada angka hash lokasi penyimpanannya. Maksudnya ini jika rekor yang dicari itu dia berada pada lokasi penyimpanannya, maka proses pencarian data dari atau pengaksesan data dari hash table ini cepat. Akan tetapi kan pada kenyataannya sering sekali ditemukan hash table yang rekor-rekornya mempunyai angka hash yang sama atau bertabrakan. Artinya dia kalau dalam programan itu dalam satu misalnya dalam satu laci itu terdapat benda yang sama, atau dalam satu kotak itu terdapat benda yang sama. Nah, bagaimana cara kita menemukan itu? Itu namanya kan itu dapat diartikan sebagai tabrakan. Dalam satu kotak itu terdapat benda yang sama yang ingin kita cari di situ. Nah, karena pemetaan hash function yang digunakan bukanlah pemetaan satu-satu atau antara dua rekor yang tidak sama dapat dibangkitkan angka hash yang sama, maka dapat terjadi bentrokan, atau bentrokan ini biasa disebut collisions. Fungsi collisions nanti yang yang memilih atau yang membuat data tersebut diisikan ke indeks yang masih kosong, diisikan atau ke tempat yang masih kosong. Mungkin ke tempat yang masih kosong itu adalah di atas atau di atas tempat terjadinya bentrokan tadi, di atas tempat terjadinya. Nah, untuk mengatasi hal ini maka kita perlu terapkan kebijakan relation bentrokan atau collision relation policy untuk menentukan lokasi rekor dalam tabel. Pada umumnya kebijakan resolusi bentrokan adalah dengan mencari lokasi tabel yang masih kosong pada lokasi setelah yang bentrokan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, setelah terjadi bentrokan maka akan dicari lokasi yang masih kosong. Nah, lokasi yang masih kosong ini adalah lokasi yang berada di atas tempat terjadinya bentrokan. Setelah terjadinya bentrokan, jadi bukan sebelumnya. Nah, kemudian terdapat juga lookup pada hash table. Fungsi lookup ini adalah salah satu keunggulan struktur hash table dibandingkan dengan struktur tabel biasa adalah kecepatannya dalam mencari data. Itu dari keunggulannya kan. Nah, terminologi lookup mengacu pada proses yang bertujuan untuk mencari sebuah rekor pada sebuah tabel, dalam hal ini adalah hash table. Nah, dengan menggunakan hash function, sebuah lokasi dari rekor yang dicari bisa diperkirakan. Nah, jika lokasi yang tersebut berisi rekor yang dicari, maka pencarian berhasil. Nah, seperti tadi juga, jika ditemukan atau data yang kita cari itu berada pada tempat yang sama, dua-duanya berada pada tempat yang sama, atau tiganya atau empatnya berada pada tempat yang sama, maka data tersebut akan dialokasikan ke tempat yang masih kosong di atasnya. Tuh. Nah, ini misalnya tadi ada misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini, ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nah, di antara 1 sampai 7 ini, 1 dan 2 berada pada tempat yang sama. 1 dan 2 berada pada tempat yang sama. 1 dan 2 dia berada pada tempat yang sama. Nah, karena 1 dan 2 berada pada tempat yang sama, maka akan dicarikan tempat kosong setelah tempat 1 dan 2 ini. Akan dicarikan tempat yang kosong. Nah, setelah dicarikan tempat yang kosong, maka angka 2 ini dialokasikan ke tempat yang kosong tersebut. Misalnya tempat yang kosongnya berada pada indeks setelah ini kan, indeksnya misalnya indeksnya ini. Oh, batas aja indeksnya ke indeks ke tuh. Nah, maka indeksnya 2 ini akan dipindahkan atau dialokasikan ke indeks setelahnya, atau indeks bertambah, indeks terjadi bentrokan tambah 1. Jadi atau bisa dibilang indeksnya itu akan ditempatkan atau dialokasikan ke tempat yang masih kosong atau indeksnya masih belum terisi. Nah, maka dapat dikatakan bahwa data 2 ditemukan pada indeks ke 1 ya, indeks ke 1 dari indeks ke 0. Ini tadi kan indeks ke 0, berarti ini indeks ke 1. Nah, tapi sebelumnya program mengatakan bahwa data ditemukan pada indeks yang sama, Nah, hal ini berarti data tersebut mengalami bentrokan. Nah, setelah ini jika mengalami bentrokan, maka program akan memanggil fungsi collision. Itulah gunanya fungsi collision di sini nanti. Nah, maka akan dipanggil fungsi collision. Maka datanya akan dipindahkan pada indeks yang setelahnya. Tuh. Nah, ini tadi ada penjelasannya collisions atau tabrakan. Nah, keterbatasan tabel hash menyebabkan ada 2 angka yang jika dimasukkan ke dalam fungsi hash maka menghasilkan nilai yang sama. Hal ini disebut dengan collision. Nah, contohnya kita ingin memasukkan angka 6 dan 29. 6 sama dengan 6 modulo 23 sama dengan 6. S29 sama dengan 29 modulo 23 sama dengan 6. Nah, ini dapat kita ini adalah datanya ditemukan pada tempat yang sama. Nah, pertama-tama anggap tabel masih kosong. Pada saat angka 6 masuk akan ditempatkan pada posisi indeks 6. Angka kedua 29 seharusnya ditempatkan di indeks 6 juga. Nah, karena angka 6 ini tadi sudah ditempatkan pada indeks ke-6 atau pada tempat yang 6 ini, indeks ke-6 tuh, maka angka 29 ini tidak bisa ditempatkan ke indeks ke-6 lagi karena itu merupakan sebuah tadi angka 6 atau data 6 sudah tersimpan atau ditempatkan di angka 6 atau di indeks ke-6. Angka 6 sudah tersimpan di indeks ke-6. Maka angka 29 ini tidak bisa lagi kita menempatkannya pada indeks ke-6 karena sudah terisi oleh data 6 tadi, angka 6 tadi. Maka ini dinamakan collision
Collision itu adalah tabrakan. Nah, pada saat terjadi collision ini, maka akan dicari posisi yang kosong di atas tempat terjadinya collision. Jika masih penuh ke atas hingga ketemu tempat yang kosong, maka data 29 itu nanti akan ditempatkan pada tempat tersebut. Nah, jika tidak ada tempat yang kosong berarti stable sudah penuh. Ya. Oke, mungkin itu saja gambaran umum tadi dari stable. Sekarang kita akan mengimplementasikan stable pada bahasa pemrograman C++. Oke, inilah tampilan dari program C++, bahasa pemrograman C++. Nah, di line kedua ini kita buat sebuah tempat atau perpustakaan. Nah, ini tadi kan jadi dinamakan sebuah perpustakaan atau tempat dari semua yang kita buat nanti ini. Include extreme ini kan bisa dikatakan sebagai perpustakaan. Nah, kita buat tambahnya perpustakaannya itu adalah Oke, pertama-tama kita di sini mendeklarasikan sebuah fungsi atau sebuah data. Data itu data hashable tuh bertipe integer. Data hashable tabel hashing yang bertipe. Di sini kita menginisialisasikan atau mendeklarasikan tabel hashing itu yang jumlah indeksnya saya buat nanti yang jumlah indeksnya 26. Nah, tipe datanya adalah tipe data integer. Sehingga di sini adalah integer tabel hashing saya buat untuk indeksnya dibataskan sampai 26. Setelah mencapai 26 ini nanti maka ya indeksnya akan atau data-data itu ditempatkan pada indeks ke satu lagi, mulai dari satu lagi. Tuh. Jadi dia setelah sampai ke 6 maka mulai dari awal lagi, diisikan dari awal lagi. Nah, setelah sampai 26 lagi nanti diisikan dari awal lagi. Tuh. Nah, lalu ada sebuah fungsi namanya adalah inisialisasi. Void inisialisasi. Gunanya adalah untuk menginisialisasi tabel nanti. Nah, setelah itu kita melakukan perulangan looping for integer i sama dengan 0, dari 0 indeks ke 0 ya. Kita mulai dari indeks ke 0 kemudian i lebih kecil sama dengan 20. Oke, di sini tadi kita mulai indeks ke 1 aja ya. Indeks ke 1. Oke, lalu i diinkrementkan. Nah, setelah perulangan ini kita mendeklarasikan tabel hashing itu pada indeks ke i. Kita mendeklarasikan tabel hashing itu pada indeks ke i sama dengan min 1 ya.
Oke. Lalu di sini kita perlu mencari atau mengecek tempat yang kosong atau mengecek sesuatu bahwa mengecek tempatnya atau mengecek tabelnya apakah sudah penuh atau masih ada yang kosong. Tuh. Nah, maka di sini kita akan mendeklarasikan integer cek kosong, integer cek kekosongan, cek kosong. Lalu integer kosong sama dengan 0. Integer kosong sama dengan 0 ya. Lalu kita melakukan perulangan di sini lagi, for looping for integer i sama dengan 1, mulai dari 1, kemudian indeks ke i-nya adalah 1 sampai 26, 1 sampai 26, lalu i diinkrementkan. Nah, di sini juga jika kita membuat sebuah kondisi di sini kita membuat sebuah kondisi jika table hashing pada indeks ke i sama dengan min 1, maka di sini integer kosongnya kita inkrementkan. Setelah kosong kita inkrementkan. Jika table hashing-nya pada indeks ke i ini sama dengan min 1, maka kosong kita inkrementkan. Lalu setelah ini nah, jika kosong kita membuat sebuah kondisi lagi. If kita membuat sebuah kondisi lagi di sini jika kosong tidak sama dengan 0, maka akan program akan break atau return 1. Di sini return 1 ini dia akan mengembalikan jika kosong tidak sama dengan 0, jika indeks yang kosong atau tempat yang kosong tidak sama dengan 0 atau ada, maka dia akan mengembalikan nilainya sama dengan 1. Dia akan mengembalikan nilainya sama dengan 1. Maka return 1. Karena jika kosong tidak sama dengan 0 tadi kan, maka dia akan mengembalikan nilainya 1. Namun jika tidak, jika tidak, maka dia akan mengembalikan nilainya dengan kosong. Maka dia akan mengembalikan nilainya adalah kosong.
dia akan mengembalikan nilainya kosong. Nah, setelah itu kita mendeklarasikan juga acak, pengacak, apa namanya, data yang acak loh. Di sini kita fungsinya di integer pengacaknya nanti fungsinya untuk mencari data-data yang acak, integer acak. Kemudian integer pengacak, lalu di sini kita deklarasikan integer acak. Kemudian lagi nah, di sini kita menginisialisasikan atau mendeklarasikan sini kita akan mendeklarasikan bahwa acak, menginisialisasikan bahwa acak sama dengan run. Run ini tadi apa namanya, fungsi dari itu adalah seperti apa yang tadi itu modulo 6 ya, modulo sebuah, bisa dikatakan sebuah rumus untuk mencari datanya, di sini integer pengacak ini dia ketika sesuatu di modulo, misalnya 6 modulo 6, maka 6 modulo 6 kan 0, maka indeksnya datanya berada pada indeks ke 0. Tuh kan, modulo 6. Lalu di sini kita membuat sebuah kondisi jika acak sama dengan 0, maka dia akan pergi ke mencari lagi, dia akan mencari lagi. Lalu dia akan mengembalikan nilainya return acak. Ini return acak. Dia akan mengembalikan nilainya return acak. Oke. Lalu setelah ini kita mendeklarasikan sebuah fungsi lagi, di mana tujuannya adalah untuk memasukkan atau menginput datanya kan. Nah, sehingga di sini kita menggunakan fungsi inputannya. Apa saja sih yang kita lakukan nanti di sini akan dijelaskan atau dideklarasikan. Kemudian integer index. Lalu di sini membuat sebuah kondisi lagi jika tadi cek kosong bernilai 0 atau sama dengan 0, maka program akan menampilkan, karena kan jika cek kosongnya 0 tadi kan bahwa berarti tabel S-nya sudah penuh, sehingga tidak bisa dimasukkan lagi datanya. Nah, karena tabel S-nya sudah penuh, kita harus memberitahu. Nah, sehingga di sini saya akan membuat mencetak sebuah kalimat, misalnya sayang sekali tempat penyimpanan sudah full.
full. Di sini hash table-nya yang di tempat penyimpanan yang dimaksud ini adalah hash table-nya. Hash table-nya sudah full. Tuh. Nah, setelah setelah ini kita membuat sebuah apa namanya di sini berarti karena tadi kan ketika cek kosongnya bernilai 0, maka di sini adalah else. Else-nya akan mengembalikan nilainya adalah sama dengan kosong, mengembalikan nilai kosong, mengembalikan nilai 0. Karena di sini else, maka di bawah ini tadi kan else, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Else. Lalu setelah itu kita menginisialisasikan indeks sama dengan pengacak. Indeks sama dengan pengacak. Lalu di sini ada acak. Kemudian kita membuat sebuah kondisi adalah yaitu jika tabel hashing index tidak sama dengan -1, maka di sini terjadi bentrokan. Gitu. Nah, jika tabel hashing indeksnya tidak sama dengan 1, maka di sini terjadi bentrokan atau data ditemukan pada indeks yang sama. Hingga di sini saya harus memberitahu atau menampilkan sebuah kalimat, itu kalimat pemberitahuan atau informasi bahwa data ditemukan pada indeks yang sama. Yaitu indeks ke nah, lalu di sini adalah kita menampilkan indeksnya, indeks NDL. Lalu jika indeks sama dengan if, di sini kita membuat sebuah kondisi lagi. If jika indeks sama dengan bernilai 26 atau sama dengan 26, maka di sini indeks sama dengan bernilai 1. Indeks bernilai 1. Maka indeks sama dengan 1, atau di sini karena indeksnya sudah mencapai 20, maka indeks akan dikembalikan lagi atau mulai dari awal lagi. Sehingga di sini indeks sama dengan 1 lagi. Kemudian 2, 3 sampai 26. Setelah sampai 26 dia akan indeksnya sama dengan 1 lagi. Kemudian lagi begitu terus sampai batas fullnya gitu. Kita membuat sebuah kondisi tadi, jika indeksnya sama dengan 26, maka indeks akan kembali ke 1 lagi, bernilai 1 lagi. Nah, di sini saya akan memberikan informasi. Bahwa indeks sudah mencapai batas. Sehingga akan dimulai dari indeks 1 lagi. Nah, di sini kita
Lalu di sini akan kembali untuk mencari lagi, yaitu acak. Nah, di sini kita akan mencari lagi. Nah, jika tidak, maka indeks akan diinkrementkan sampai batasnya. Lalu di sini saya akan memberikan informasi cout, maka data akan masuk pada indeks ke dari sini pada indeks ke kita siapkan indeksnya, kita cetak indeksnya, lalu nah di sini dia akan kembali ke pencarian lagi, dia kembali untuk mencari lagi. Cek. Kemudian jika tidak else tabel hashing index sama dengan input masukan, atau di sini kita masukkan. Lalu di sini kita harus memberikan informasi, yaitu memberikan informasi masuk pada indeks, data masuk pada indeks sini kita memberi informasi data masuk pada indeks, kemudian NDL. Nah, setelah ini kita akan mendeklarasikan sebuah fungsi lagi, yaitu fungsi search atau pencarian. Ini kita masuk ke fungsi search lagi, kemudian integer pencarian, kemudian integer ini jika ketemu, sama dengan 0. Lalu di sini kita membuat sebuah ulangan for integer sama integer i sama dengan 1, lalu dan i lebih kecil sama dengan atau sampai 26, kemudian dan i diinkrementkan. Lalu setelah ini kita membuat sebuah kondisi jika tabel hashing pada indeks ke i, indeks i bernilai cari, maka di sini akan mengembalikan nilainya ketemu sama dengan 1.
mengembalikan nilainya 1. Tuh. Nah, karena di sini juga tadi kan nilainya sudah temu nih 1, tabel integer gitu, temu 1. Nah, di sini karena temu sama dengan 1, maka di sini kita harus membuat sebuah kondisi lagi. Ini kita membuat sebuah kondisi lagi, temu sama dengan 1, bernilai 1 sama dengan 1. Lalu di sini saya akan memberikan sebuah informasi bahwa data telah ditemukan. Data telah ditemukan. NDL. Nah, jika tidak, maka di sini saya akan memberikan sebuah informasi cout data tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Maka di sini data tidak ditemukan. Lalu pasti kita tentunya ingin menghapus sebuah data. Maka di sini kita harus mendeklarasikan sebuah fungsi atau void hapus. Sebuah fungsi hapus, kemudian integer hapus. Lalu di sini kita mendeklarasikan integer del, atau di sini kan del ini kan sebuah hapus delete sama dengan 0. Lalu kita membuat sebuah perulangan for integer i sama dengan integer i sama dengan 1 dan i 1 dan i 1 sampai dengan 26 dan i 1 sama dengan 26 sampai 26 dan i diinkrementkan. Lalu di sini membuat sebuah kondisi. Jika tabel hashing indeks i, tabel hashing ini jika pada indeks ke i pada tabel hashing bernilai cari sama dengan cari, salah, di sini sama dengan hapus tadi kita sudah hapus, ini sama dengan hapus, maka dia akan mengembalikan nilainya adalah del sama dengan 1, delete-nya 1, delete 1. Nah, setelah itu tabel hashing akan berkurang 1 karena yang data dihapus itu bernilai 1, delete-nya 1, maka di sini adalah tabel hashing-nya akan berkurang. Tabel hashing-nya akan berkurang. Tabel hashing indeks ke 1 akan sama dengan min 1. Nah, setelah data terhapus ini, maka kita harus membuat sebuah kondisinya. Kondisinya adalah jika delete bernilai 0, tapi jika bernilai 0, maka tidak ada data yang dihapus.
Jika data yang dihapus tidak ada, maka saya akan memberikan informasi out data tidak ada. Data yang ingin kita hapus itu tidak ada, maka saya akan memberikan informasi data tidak ada. Lalu nah, jika ada data yang dihapus, jika ada data yang ingin kita hapuskan itu, maka di sini akan diberikan informasi data terhapus. Data sudah terhapus. Data telah terhapus ya. Data telah dihapus. Data telah dihapus. Nah, di sini juga pada sebuah program hashing ini, data itu kita akan perlu menampilkan sebuah data atau menampilkan data-data yang kita masukkan. Maka di sini kita akan membuat sebuah fungsi yaitu void tampil. Void tampil. Lalu di sini kita membuat sebuah perulangan for integer i sama dengan 1 dan i 1 sampai 26 dan i diinkrementkan. Lalu di sini data yang kita masukkan tadi itu kan, data yang kita cari itu kan akan ditampilkan. Nah, ditampilkan pada indeks berapa? Di sini kita harus memberikan sebuah informasi cout data indeks ke. Di sini biar lebih rapi saya membuat sebuah pagar indeks, sebuah garis tegak indeks ke i, sebuahkan indeks ke i. Lalu di sini adalah ada tanda titik duanya. Indeks ke i itu kan ada tanda titik duanya. Nah, setelah ini kita membuat sebuah kondisi jika tabel hashing indeks i sama dengan tidak sama dengan min 1, maka di sini akan dikeluarkan atau ditampilkan. Di sini akan ditampilkan tabel hashing, atau kita kita mencetak sebuah tabel hashing pada indeks ke i. Membuat sebuah tabel, kita mencetak tabel hashing pada indeks ke i. Dan jika tidak, atau else dan jika tidak, maka di sini jika tidak ada data, maka di sini akan diberikan informasi kosong.
Nah, setelah tabelnya kosong atau data yang kita masukkan itu tidak ada, maka tidak ada pada indeks KI, maka dia akan memberikan informasi bahwa kosong. Lalu yang terakhir di sini kita bukan yang terakhir ya. Di sini kita akan membuat sebuah base case-nya. Tujuan main. Sini kita membuat sebuah base case-nya adalah yang pertama tadi kan inisialisasi, lalu kemudian integer pilihan data, integer pilihan dan data. Lalu di sini lakukan atau do. Yang dilakukan adalah yang pertama menu. Di sini ada menu. Kemudian di bawahnya saya ingin menampilkan atau mencetak sebuah informasi, mencetak kalimat cout, informasi bahwa tabel di atasnya adalah di pembukanya saya buat judulnya async. Saya membuat judulnya adalah async NDL. Lalu di sini saya menampilkan juga cout. Yang pertama adalah tadi ada yang pertama kita menginputkan data. Di sini saya buat satu input data. Inputkan data menginput data atau menginput data. Oke, ini adalah, lalu setelah itu saya akan menampilkan informasi setelah ada fungsi pencarian data tadi, maka saya di sini akan memberikan informasi adalah yang kedua, mencari data. Lalu inline. Nah, setelah mencari data, kemudian saya ingin menampilkan atau memberikan informasi juga di sini juga tadi kan, karena ada sebuah fungsi untuk menghapus data, maka di sini saya harus memberikan informasi jika Anda ingin menghapus data kan, datanya. Lalu yang keempat, menampilkan data. Lalu yang terakhir adalah keluar. Nah, di sini kita juga harus keluar dari programnya. Nah, setelah keluar, di sini kita pasti ini kan pasti akan ditanya, masukkan pilihan yang kamu inginkan dari misalnya apa yang kita masukkan di sini, apa yang ingin kita pilih di sini. Pilihannya adalah, sehingga saya di sini membuat sebuah cout.
masukkan pilihan yang kamu inginkan. Lalu C-in pilihan, kita masukkan pilihannya. Setelah masukkan pilihan, kemudian sini setelah itu kita ke pilihannya, switch. Sini kita menggunakan switch pilihan. Nah, saya membuat dia dalam beberapa bagian. Yang pertama case satunya dalam beberapa case. Ini kan tadi kan base case-nya. Nah, saya ingin membuat dia beberapa case. Nah, pada input yang pertama ini adalah case yang pertama adalah menginput data. Sehingga case satunya adalah dia berisi tentang penginputan data, sehingga saya akan memberikan informasi cout, masukkan data Anda. Masukkan data. Tentunya di sini datanya bernilai positif. Nah, setelah menyuruh atau menampilkan sebuah perintah, maka di sini adalah kita memasukkan datanya, cin data. Setelah cin data, jika kita membuat sebuah kondisi, jika if data lebih kecil dari 0, maka di sini datanya kan tadi tidak boleh bernilai negatif, maka di sini saya akan membuat sebuah informasi bahwa data tidak boleh bernilai negatif. Data tidak boleh bernilai negatif. Tuh. Nah, setelah itu secara otomatis sistem akan berhenti atau berhenti sejenak. Sistem akan secara otomatis berhenti sejenak. Lalu dia akan kembali ke menu lagi, kembali ke pilihan lagi. Dia akan kembali ke pilihan lagi. Setelah kepilihan, maka dia akan menyuruh kita untuk input. Di sini ada input data. Di sini ada sebuah fungsi input data lagi. Fungsi input data. Lalu setelah input data, maka pause. Maka sistem secara otomatis pause. Setelah pause, maka programnya akan berhenti atau beristirahat, break. Setelah break tadi kan ada juga yang kedua adalah tadi adalah mencari data, pilihannya menunya mencari data. Sehingga di sini saya akan membuat sebuah case 2-nya. Membuat case 2-nya adalah proses pencarian data. Case 2-nya pencarian data. Sehingga di sini saya memberi informasi bahwa silahkan masukkan data yang ingin kamu cari. Silahkan masukkan data yang ingin kamu cari.
Silakan masukkan data yang ingin kamu cari. Lalu di sini karena masukkan data, maka di sini kita menginputkan data cin data. Setelah cin data, kemudian fungsi pencarian search, fungsi pencarian data search data. Setelah search data, maka sistem pause. Sistem secara otomatis berhenti sejenak. Pause. Setelah pause, maka tadi setelah pause itu kan ada apa namanya, yang ketiga tadi ada sebuah fungsi lagi, yaitu fungsi menghapus data. Dan di sini setelah break sini biar rapi. Setelah break di sini saya akan membuat sebuah case-nya lagi, case 3. Di sini saya membuat case 3-nya. Ini saya membuat case 3-nya, yaitu menghapus data, fungsi menghapus data. Kemudian saya akan membuat sebuah perintah, dalam bentuk kalimat itu data apa yang akan dihapus. Data apa yang akan dihapus. Nah, setelah itu data apa ini kan pertanyaannya, pasti kita akan membutuhkan sebuah datanya kan, maka di sini kita harus memasukkan datanya atau menginput datanya. Cin data, lalu secara otomatis sistem pause lagi, sistem berhenti sejenak lagi, pause. Nah, setelah pause maka di sini akan berhenti atau istirahat, break. Nah, setelah break keempat tadi ada sebuah fungsi lagi, adalah menampilkan data. Case 4 tampil. Di sini yang dijalankan adalah fungsi menampilkan data atau fungsi tampil. Kemudian sistem secara otomatis pause lagi. Nah, setelah itu yang terakhir adalah kita membuat sebuah kondisi. Di sini saya membuat kondisi adalah while. Di sini bahwa pilihannya tidak boleh sama dengan 26, sehingga berakhirlah programnya. Oke, programnya sudah selesai ya. Coba kita compilekan programnya. Coba kita compile biar bisa digunakan ya. Compile. Oke, ini compilenya. Nah, di sini ada hashing. Ini tampilan pertamanya adalah hashing. Kemudian katanya bagaimana kita ingin menginputkan data. Coba kita inputkan data ya. Nah, kita pilih pilihan satu, inputkan data. Nah, masukkan data yang bernilai positif. Ya. Nah, di sini kita masukkan datanya yang bernilai positif adalah 23. Nah, data masuk pada indeks kelima. Ternyata 23 itu berada pada indeks kelima. Nah, kita ingin mencari data. So, kita mencari data, kita inputkan mencari data 2. Silakan cari data yang ingin kamu temukan. Cari data 46 misalnya ya. Data tidak ditemukan. Oh, ternyata data tidak ditemukan karena data saya belum memasukkan data
46. Ya, karena saya belum masukkan data 46. Kemudian saya melakukan pilihan lagi. Pilihannya adalah masukkan pilihan kamu inginkan adalah menghapus data. Ya, menghapus data. Data apa yang akan dihapus adalah 23 atau 20 atau 2 ya. Data tidak ada. Oh iya, karena saya belum memasukkan data 2. Jadi data tidak ada. Lalu kita menggunakan menampilkan data. Kita memanfaatkan menampilkan data. Kita pilih 4, menampilkan data. Nah, inilah tampilan datanya. Bahwa indeks kelima tadi ini kan ini indeks ke-1 kosong, indeks kedua kosong, ketiga ada kosong, indeks keempat kosong, indeks kelima ada isinya adalah 23, indeks 6 seterusnya adalah kosong sampai Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai program hashing, implementasi hashing and collation function. Jadi untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.